Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada pertemuan ke-12, yaitu pada mata kuliah Fisika Teknik. Kita nanti membahas tentang statika atau keseimbangan, momentum, dan tumbukan. Nah, kita bahas ke statika dulu. Nah, pada statika ini ada gaya yang bergerak pada suatu benda yang cenderung untuk menyebabkan perubahan dimensi atau berbentuk benda dan akan mempengaruhi gerak benda tersebut. Nah, pada saat itu gerak suatu benda dapat dianggap terdiri dari yang pertama, gerak benda secara menyeluruh atau gerak translasi serta gerak rotasi. Nah, pada umumnya gaya atau satu gaya saja yang bekerja pada benda. Nah, mengakibatkan perubahan baik pada gerak translasi maupun pada gerak rotasinya. Nah, tetapi pada sistem statika ada yang disebut dengan gerak yang bekerja. Ini mungkin gaya tadi akan mengakibatkan atau saling meniadakan. Pada statika itu menghasilkan tidak ada gerak perubahan pada translasi maupun pada gerak rotasinya. Nah, jika hal ini terjadi, dikatakan benda tersebut pada keadaan seimbang atau sigmanya sama dengan 0 atau F-nya sama dengan 0. Ini berarti bahwa benda tersebut sebagai satu kesatuan keseluruhan tetapi diam atau bergerak menurut garis lurus dengan kecepatan yang konstan. Yang kedua, yaitu benda tidak berotasi sama sekali atau berotasi dengan keadaan kecepatan konstan. Nah, pada gerak rotasi ini ada disebut dengan keseimbangan translasi. Ini syaratnya pada keseimbangan translasi ini syarat itu jumlah gaya vektor atau gaya-gaya luar yang bekerja pada suatu benda. Misalkan kalau lihat jembatan itu sama dengan 0 atau gaya yang bekerja luar yang bekerja tidak memberikan percepatan pada benda tersebut. Itu kalau dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, jika sigma F sama dengan 0, dinyatakan bahwa komponen X dan Y pada dua dimensi, artinya sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Nah, ini untuk keseimbangan translasi. Berikutnya lagi itu keseimbangan rotasi. Pada keseimbangan rotasi ini ada syarat yang harus ditentukan. Yang pertama, jika vektor gaya-gaya luar yang bekerja sama dengan 0 atau yang disebut dengan gaya yang bekerja tidak memberikan percepatan pada benda tersebut, yang mana gerak rotasi itu dituliskan dengan sigma F sama dengan 0 atau jika dinyatakan pada bidang
dua dimensi, komponen bidang tadi, X dan Y, itu sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Yang berikutnya yaitu timbangan torsi atau dengan momen gaya. Nah, torsi atau momen gaya ini bisa diartikan sebagai gaya dari luar pada benda tegar dan menyebabkan rotasi dari benda tersebut, sehingga dikatakan bahwa suatu sumbu atau menghasilkan suatu percepatan rotasi terhadap sumbu tersebut. Dan besaran sebagai ukuran akibat dari rotasi yang disebabkan oleh gaya-gaya tersebut. Nah, rotasi ini dinamakan dengan momen gaya atau disebut sebagai torsi. Nah, ini ada gambar samping kanan, yang mana ini gambar dua dimensi, sumbunya ke atas, yang mana ada gayanya benda tegar, itu menyebabkan rotasi dari benda tersebut. Nah, ini benda sumbunya dari sebelah kanan. Nah, untuk torsi sama dengan R sama dengan F dikalikan dengan D. Kalau torsi ini digambarkan berbentuk huruf L. Kalau L ini berarti torsi sebelah kanan persis. Kita misalkan tangan kanan itu membentuk sudut L. Dan syarat keseimbangan rotasi itu sama dengan yang pertama, sigma Fx sama dengan 0. Yang kedua, sigma Fy sama dengan 0. Dan ketiga, yaitu sigma R sama dengan 0. Di mana R-nya adalah R dikalikan dengan L. Nah, ini bentuk dari contoh statika. Nah, sebuah tongkat, contoh 1, sebuah tongkat dengan panjang 1 meter, massa tongkat diabaikan. Pada jarak 60 cm dari posisi ujung kiri tongkat tersebut, diberikan umpan seperti pada gambar. Ini gambarnya di sebelah kanan. Jika pada ujung kiri digantungi beban massa 5 kg, hitunglah besar beban yang dipasangkan pada ujung kanan atau W2 agar keadaan setimbang. Yang pertama, untuk penyelesaiannya, W1 sama dengan M1 dikalikan dengan G, atau W itu ada berat dikalikan dengan gaya dikalikan dengan massa dikalikan dengan gaya gravitasi bumi, yang artinya 5 kilo dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat sama dengan 50 Newton. Nah, untuk syarat keseimbangan rotasi pada titik 0 adalah sigma R sama dengan 0, yaitu sama dengan W1 dikalikan dengan L1. W itu artinya berat yang diberikan pada beban. L1 adalah panjang lengan dikurangi W2 dikalikan dengan L2.
Itu artinya W1 tidak ada karena dia dianggap 0 dan L2 tidak ada. Kemudian W2 dikalikan dengan L2 sama dengan W1 dikalikan dengan L1 per L2. Ini hasilnya adalah 50 Newton dikalikan dengan panjang asli dari benda tersebut. Kalau 60 cm berarti 0,6 meter. Ini hasilnya adalah 75 Newton dikalikan sama dengan 0,4 meter. Nah, untuk massa benda M2 sama dengan W2 dibagi gravitasi. Ini 75 Newton dibagi 10 meter per sekon kuadrat. Artinya 7,5 kg. Dan untuk reaksi pada tumpuan titik nol atau R ini adalah W1 ditambah W2 yang mana diartikan dari W1 50 Newton plus W2 adalah 75 Newton, R-nya adalah 125 Newton. Nah, ini contoh dari statika atau keseimbangan. Untuk yang momentum dan tumbukan pada slide ini akan dibahas tentang usaha dan energi yang telah dijabarkan pada persamaan berikut. Ini untuk momentum dan energi sama dengan F dikalikan dengan T yang artinya ini M dikalikan dengan V dikurangi M dikalikan dengan V0, di mana ruas kiri merupakan impuls gaya yang merupakan gaya dikalikan waktu pada selama gaya bekerja, dan ruas kanan merupakan perubahan momentum, yaitu momentum awal dikurangi dengan momentum akhir. Nah, ini syarat dari momentum. Nah, berikutnya pada momentum ini ada yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini bisa pada suatu sistem tidak ada gaya luar yang bekerja. Maka momentum ini dari sistem akan kekal. Nah, pada hukum kekekalan momentum itu disebut sebagai hukum kekekalan momentum. Nih, misalnya kita nembak orang dari peluru. Nah, ini akan terasa bahwa senapan tadi terdorong ke arah belakang. Nah, terus contoh kedua, roket yang bergerak maju ini akibat gaya roket mendorong ke belakang. Atau kita menyebutkan bahwa gas dari roket akan mendorong ke arah belakang. Yang ketiga itu peristiwa tumbukan. Nah, ini contoh-contoh dari hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian
Kita bahas tumbukan. Nah, jika suatu benda pada salah satunya atau keduanya sedang bergerak, maka suatu saat kedua benda ini saling bersinggungan, diakibatkan pada gaya reaksi, gaya tekanan titik pada titik singgung, kedua benda akan terjadi gaya tolak-menolak. Yang kedua, peristiwa ini dinamakan dengan tumbukan, di mana pada semua jenis tumbuhan tadi selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, pada tumbukan tadi didefinisikan si istilah koefisien restitusi, atau restitusi ini disebut sebagai E. Nah, dari kedua benda yang bertumbukan tadi, yakni harga negatif perbandingan antara beda kecepatan sesudah tumbukan dengan kecepatan sebelum tumbukan. Ini dituliskan sebagai berikut. E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi V2 dikurangi V1. Nah, nilai koefisien ini pada restitusi ini terletak antara 0 sampai dengan 1. Ini restitusi dari 0 sampai dengan 1. Kalau koefisien restitusi ini 0,5 gimana Pak? Oh, itu masuk dalam angka dari restitusi tadi. Yang penting tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari 0. Nah, pada tumbuhan ini terdapat 3 macam tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting semurna. Yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang ketiga adalah tumbukan lenting sebagian. Nah, kita bahas tentang tumbukan lenting sempurna. Nah, pada tumbukan lenting sempurna berlaku pada hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan dituliskan sebagai nilai koefisien restitusi tumbukan, atau E-nya sama dengan 1. Nah, untuk tumbukan lenting sempurna, ini EK atau energi kinetik 1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen dikurangi dengan EK2 aksen. Nah, ini untuk tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, ini berlaku pada tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, ini kita lihat bahwa nilai koefisien restitusi tadi sama dengan 0. Nah, pada sesudah tumbukan, kedua benda menjadi satu atau bergerak bersama-sama. Ini bersama-sama ini berarti bersinggungan atau nutup sama sekali. Dari hukum kekekalan momentum diperoleh dari sebuah persamaan, yaitu persamaannya yaitu
tumbukan lenting sebagian. Nah, pada lenting sebagian ini tidak berlaku hukum energi kinetik. Yang kedua yaitu nilai koefisien restitusi tumbukan 0 sampai dengan 0 lebih kecil sama dengan 0. Sama hal ini bisa di koefisiennya kurang atau sama dengan 0. Oke, contoh dulu untuk soal ke-1. Sebuah mobil dengan massa 800 kg bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Tiba-tiba mobil menabrak pohon dan berhenti dalam waktu 0,2 detik. Hitunglah gaya rata-rata yang bekerja pada mobil tersebut. Nah, untuk contoh soal ini bisa digunakan untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita tulis kembali bahwa V1 sama dengan 60 km per jam. Ya artinya 60.000 meter jam dijadikan detik, itu artinya 3.600 second. Kemudian pada V1 ini dibagi menjadi detik, artinya 16,7 meter per sekon. Nah, yang kedua, impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, ini berarti berhenti setelah tumbukan. Ya artinya F dikalikan dengan T sama dengan M dikalikan dengan V2 dikurangi M dikalikan V1. Ini artinya V2 sama dengan 0. F sama dengan 0 yang artinya min MV1 dibagi T. Yang artinya min 800 kg dikalikan 16,7 meter per sekon dibagi T-nya berapa? T-nya 0,2 detik. Ya artinya min 66667 kg meter per sekon kuadrat. Ini bisa diartikan min 6,67 dikalikan 10 pangkat 4 kg meter per sekon kuadrat. Nah, ini solusi untuk soal pertama. Nah, soal kedua, contoh soal kedua. Seorang dengan massa 50 kg naik perahu dengan massa 100 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik atau per sekon. Hitunglah kecepatan sampan apabila orang tersebut loncat dari perahu dengan kecepatan 1 meter per sekon dengan arah yang pertama, yang A, ke arah belakang dari arah gerak perahu. Yang B adalah ke arah depan dari arah gerak perahu. Nah, untuk penyelesaiannya, V0 sama dengan min 1 meter per sekon. Kemudian, V0 ini sama dengan min 1 meter per sekon. Diartikan bahwa hasilnya adalah
2 meter per sekon. Terus pada gambar dari V01 seperti ini, min itu diartikan bahwa gerak yang membelakangi dari arah gerak perahu. Kemudian yang pada gerak perahu, massa orang ditambah massa perahu dikalikan dengan kecepatan sama dengan massa orang dikalikan massa kecepatan perahu plus massa perahu dikalikan dengan kecepatan perahu. Yang ini artinya 50 ditambah 100 dikalikan 2, yang mana sama dengan 50 dikalikan min 1 plus 100 kecepatan perahu. Nah, kecepatan perahu ini sama dengan 50 dikalikan dengan 2 plus 50 dibagi min 1 meter per sekon. Ini untuk kecepatan perahu sama dengan 3,5 meter per sekon. Arahnya ke arah depan, jauh lebih besar dari perahu tersebut. Nah, kemudian M0 atau massa orang ditambah massa perahu dikalikan V sama dengan massa orang dikalikan kecepatan perahu ditambah massa perahu dikalikan dengan kecepatan perahu, yang mana 50 kilo ditambah 100 dikalikan dengan 2 sama dengan 50 dikalikan dengan 1 ditambah 100 dikalikan dengan kecepatan perahu. Nah, kecepatan perahu ini sama dengan 2 meter per sekon, yang mana kecepatan dari perahu itu artinya 50 dikalikan dengan 2 dikurangi 50 dikalikan dibagi 100 meter per sekon, yang mana hasilnya adalah 2,5 meter per sekon. Ya, ini yang untuk gambar kanan bawah ini ke arah depan jauh lebih besar. Untuk soal ini ada 2 soal. Kamu kerjakan, nanti dikirimkan ke Sinau. Untuk 2 soal ini bisa dikerjakan dengan waktu 1 minggu dari sekarang. Berarti minggu depan lagi. Nah, untuk soal ini nanti kalau kamu kesulitan bisa langsung ke WA saya secara pribadi. Demikian soal ini dibuat, kemudian slide ini sudah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.